Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian di dalam kitab Akhlaqul Banin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menjalankan, mengamalkan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari. Tidak lain dan tidak bukan hanya mengharapkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga mengharapkan keberkahan dari sahibul kitab Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid daraini amin. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang etika ketika kita menjadi tuan rumah bagi para tamu yang datang ke rumah kita. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, yang mana di sini beliau berpesan atau menjelaskan sisa daripada adab-adab atau etika ketika kita menjadi tuan rumah bagi seorang tamu. Beliau mengatakan, wa yusannu an tunashshita dhaifaka 'alal akli wa turaghibahu fihi. Hendaknya bagi kita untuk mempersilahkan tamu kita untuk menikmati hidangan-hidangan yang telah kita sediakan, hidangan-hidangan yang telah kita hidangkan di hadapan para tamu kita. Wa fil hadis tawil, dalam hadis yang panjang disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu an yad'u'a ahlas suffati fahadaruhu. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah, untuk memanggil seluruh ahlus suffah. Yang mana kita mengetahui bahwasanya ahlus suffah di sini adalah, kalau pada istilah pada zaman kita, adalah santri-santri yang menyantri kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka merupakan adalah fakir miskin yang tinggal di masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Fahadaruhu, kemudian para ahlus suffah di sini hadir semua di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi? Fa'arwahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajma'ina min qadahi labanin. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan air minum, memberikan minum kepada mereka semua min qadahi labanin, dari satu gelas air susu. Satu gelas air susu. Wa dzakaral haditsa ila anqal, kemudian Sayyidina Abi Hurairah menjelaskan tentang hadis sehingga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, baqitu ana wa anta. Setelah sebagian atau keseluruhan sahabat ahlus suffah itu telah meminum air susu yang telah diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal berdua. Katanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tinggal berdua, tinggal aku dan kamu, wahai Abi Hurairah. Kemudian kata Abi Hurairah, qultu shadaqta ya Rasulullah. Naam, ya, benar ya Rasulullah, tinggal aku dengan engkau ya Rasulullah. Kemudian qala uq'ud fashrab. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana memerintahkan Sayyidina Abi Hurairah untuk duduklah, kemudian minumlah. Faqa'atu wa syaribtu. Kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah, kemudian aku duduklah aku, kemudian juga aku meminum air susu tersebut. Faqala, kemudian setelah meminum, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isyrab, minumlah lagi. Ya, fasyaribtu, kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah, aku minum kembali. Famaza la yaqulu li isyrab. Dan beliau masih mengatakan kepadaku, minumlah. Disuruh minum terus untuk meminum air susu yang telah diberikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatta qultu, sehingga kata Sayyidina Abi Hurairah, aku
mengutarakan atau mengucapkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la walladzi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu maslakan. Wahai Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, aku sudah tidak mampu untuk meminumnya kembali. Qala nawilni. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Abi Hurairah untuk memberikan sisa susu yang telah diminum oleh para sahabat-sahabatnya, termasuk juga Sayyidina Abi Hurairah, untuk memberikannya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta qultu, sehingga fa'ataituhu al-qadaha. Kemudian Sayyidina Abi Hurairah memberikan gelas tadi atau sisa air susu yang telah diminum oleh para sahabat-sahabatnya. Fahamidallaha wa samma. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alhamdulillah wa samma, dan mengucapkan bismillah wa syaribal fadlah. Ya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminum sisa susu yang telah diminum oleh para sahabat-sahabatnya, dan ini termasuk adalah akhlak mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita mendapati bahwasanya hendaknya bagi kita untuk mempersilahkan bagi tamu yang datang ke rumah kita, menyuguhkan dari suguhan-suguhan yang telah kita suguhkan terhadap mereka. Hendaknya bagi kita untuk mempersilahkan memakan semua yang telah kita hidangkan di hadapan para tamu kita. Kemudian selanjutnya adalah wa iyyaka idza ata ilaika ahadun li ziyaratika an takhtabi'a minhu wa ta'mural khadim bi an yaqula lahu innaka lasta fil baiti aw innaka na'imun fa hadza laisa minal akhlaqil hasanah. Selanjutnya adalah hendaknya bagi kita, sahibul kitab berpesan terhadap kita, mewanti-wanti kita supaya kita jangan sesekali ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, kemudian kita bersembunyi dari orang tersebut. Wa ta'murul khadim, kemudian kita bahkan menyuruh khadim kita, menyuruh pembantu yang ada di rumah kita atau keluarga kita yang orang lain yang berada di rumah kita, untuk mengatakan kepada orang yang datang kepada kita bahwasanya kita tidak ada di rumah. Au innaka naimun, atau kita dalam keadaan tidur, bilangkan ke orang tersebut bahwasanya ayah sedang tidur. Ya. Fahadza laisa minal akhlaqil hasanah, maka ketahuilah hal ini bukanlah termasuk akhlak yang terpuji. Wa huwa haramun lima fihi minal kadzib. Justru bahkan di sini adalah hukumnya adalah haram, yang mana kita mendapati adanya kebohongan di dalam berita yang kita sampaikan. Fa'alaika bimuqabalati dhaifik, maka hendaknya bagi kita untuk menemui tamu yang datang tamu yang datang ke rumah kita, untuk menemui tamu tersebut secara langsung. Wa in hasalat masyaqqatun fatahammalha. Apabila kita mendapati kepayahan, kelelahan atau kecapean dalam menemui tamu tersebut, fatahammalha, maka termasuk adab adalah hendaknya bagi kita untuk menahan rasa lelah tersebut. Wa idza sta'dhanaka ad-dhaifu liyarji'a fala ta'jal bil idzni lahu. Apabila kemudian setelah kita menemui tamu tersebut, kemudian tamu tersebut ingin meminta izin untuk pulang ke rumahnya, fala ta'jal bil idzni lahu, maka janganlah bagi kita untuk menyegerakan atau memberikan izin secara spontan, secara langsung, mengizinkan secara langsung. Misalkan seorang tamu meminta izin kepada kita sebagai tuan rumah, hendaknya bagi kita untuk mencegah izin tersebut. Ya, seraya kita itu betah dengan kedatangan
betah dengan kedatangan tamu tersebut. Walakin itlub minhu an yata'anna. Akan tetapi dianjurkan bagi kita untuk meminta kepada tamu kita untuk bersabar terlebih dahulu. Illa idza alaha 'alaika fil istidani fa'dzan lahu birruju'i. Kecuali jika memang tamu kita itu memaksa untuk meminta izin untuk pulang ke rumahnya, maka hendaknya bagi kita untuk memberikan izin kepada orang tersebut. Apakah hanya sekedar memberikan izin saja? Wa waddi'hu ila babi darika au ila tariqi. Bukan hanya memberikan izin saja, akan tetapi dianjurkan bagi kita untuk mengantarkan tamu kita menuju pintu keluar atau pintu rumah kita, atau bahkan mengantarkan tamu kita sampai ke jalan. Wa anta muta'assifun ala istijalihi. Seraya dan juga kita sambil menyesalkan atas ketergesaan orang atau tamu tersebut. Wa syakirun lahu ala ziyaratihi. Kita juga dianjurkan untuk berterima kasih atas kunjungannya kepada kita. Wa rajin minhu tikrara ziyarati marratan ba'da ukhra. Dan juga mengharapkan kepada tamu kita untuk sering ziarah ke tempat kita, ke rumah kita. Wa fil hadis, di dalam hadis jelaskan, inna minas sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dhaifihi ila babid dari. Termasuk dalam kategori sunnah, termasuk kesunnahan. Termasuk kesunnahan bagi seorang tuan rumah adalah mengantarkan tamunya menuju ke pintu keluar atau pintu rumah tuan rumah tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita di dalam video kali ini, memberikan ilmu yang manfaat, memberikan ilmu yang barokah, memberikan kita kemudahan untuk menjalankan apa yang telah kita dapati pada video kali ini, sehingga kita termasuk dalam kategori hamba-hamba yang beradab, hamba-hamba yang berakhlak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an alaihi tuklan. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.